Pak Anton, kita ketahui bersama beberapa waktu terakhir daya beli masyarakat di tanah air cukup tertekan. Nah, apakah fenomena ini juga tercermin dari tren permintaan packaging kemasan khususnya di sektor farmasi, Pak, yang mungkin menjadi lini bisnis utama Anda? Untuk farmasi, saya melihat tidak ada pelemahan, bahkan lebih meningkat dari tahun lalu. Ya. Oke, itu faktornya apa, Pak? Faktornya gini, dunia industri farmasi itu sekarang udah normal kembali. Sejak ada peristiwa itu kematian bayi-bayi atau anak kecil yang karena sirup itu, sehingga pemerintah melakukan semacam daftar ulang gitu. Ya, jadi itu harus ditata ulang memang. Artinya kondisi daya beli masyarakat yang saat ini tertekan tidak berpengaruh ya Pak pada industri kemasan ataupun packaging kemasan khususnya farmasi. Ya. Tapi kalau kita mungkin lihat dari segi helikopter view, bagaimana sih Pak kondisi industri farmasi saat ini? Industri farmasi masih baik, karena pemerintah kan ada BPJS ya, itu sangat menolong karena banyak semua obat-obat diborong oleh BPJS ya, dengan lewat e-katalog pemerintah ya. Jadi itu sangat membantu industri farmasi itu. Oke, ini jadi salah satu penopang ya Pak daya tahan industri farmasi tanah air. Ya, masyarakat sih praktis ya ada yang beli sih obat-obat tertentu, tapi banyaknya sudah dijamin oleh pemerintah gitu. Ya. Boleh dielaborasikan Pak Anton sejauh ini segmen bisnis yang dimiliki Champion Pacific Indonesia ada apa saja? Kita memang perusahaan packaging farmasi yang terbesar di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara. Ya. Jadi 90% kita dari farmasi, 10% itu dari kosmetik, dari food gitu ya. Oke, tapi dari masing-masing segmen bisnis ini, apakah memang dari segi permintaannya ini cukup berbeda-beda atau tergantung seperti apa Pak industrinya? Saya lihat kalau industri farmasi stabil-stabil semua. Ya. Mereka perusahaan farmasi itu semua well management ya, sehingga mereka perencanaannya semua baik gitu ya. Yang tidak terpengaruh. Ya mungkin kalau hari-hari ini mungkin terpengaruh dengan adanya tempo hari perang Iran dengan Israel, ya itu kan ketakutan ada. Karena itu tercermin waktu Ukraine dulu. Rusia itu. Apa Pak pengaruhnya? Ya pengaruhnya kan ada ketakutan, ada shortage gitu, bahan baku sehingga banyak pengusaha itu menumpuk bahan baku gitu. Dan ini juga tercermin dari peningkatan permintaan di Champion Pacific. Ya akhirnya memang ada tahun 23 itu agak menurun karena stok obat banyak di pabrik farmasi. Gitu. Oke, artinya kalau daya beli masyarakat tidak berpengaruh pada industri farmasi, tapi ternyata justru sentimen global seperti tensi geopolitik di Ukraina, Rusia, dan yang lainnya mungkin ini juga jadi sentimen yang cukup diperhatikan ya Pak di industri farmasi? Ya, itu pasti itu. Mereka akan ketakutan kalau nggak ada bahan baku, ya nggak. Tapi ternyata perang itu tidak mempengaruhi juga sih. Oke, nah kalau selain dari lini bisnis farmasi, tadi Anda katakan juga ada di kosmetik dan juga di makanan. Nah ini untuk kosmetik sendiri, ini permintaannya seperti apa sih Pak sejauh ini untuk kemasan? Masih baik ya. Saya juga salut juga sih pabrik-pabrik kosmetik ini tumbuh banyak sekali. Sampai bukan di kota-kota besar, kota-kota kecil itu banyak pabrik-pabrik kosmetik gitu. Oke. Terus makanan juga UMKM apa itu banyak gitu. Ya. Oke. Tadi Anda katakan Champion Pacific Indonesia ini adalah perusahaan terbesar untuk kemasan untuk farmasi ya. terbesar di Indonesia dan juga Asia Pasifik. Nah artinya seberapa besar sih Pak cakupan wilayah dari Champion Pacific Indonesia sendiri di Asia Tenggara? Ya kita ada ekspor ke ASEAN ya, Filipina segala itu ya. Jadi mereka kan ada pabrik obat yang juga diekspor ke sini lagi obatnya. Oke, jadi untuk kemasan diekspor ke Filipina, kemudian untuk obatnya diekspor ke Indonesia lagi. Iya. Oke, selain Filipina ada negara lain nggak Pak? Ada tempo hari Malaysia ada gitu. Dan ada yang ekspor dari
seperti Kalbe Farma kan ekspor juga ke Afrika segala macam itu ya, kemasan gitu. Ada pabrik-pabrik, banyak pabrik farmasi yang punya pabrik di luar negeri gitu. Oke, untuk kemasan farmasi ini kan berbeda-beda ya Pak ya. Apakah memang permintaan untuk pasar farmasi di Indonesia, kemudian Filipina, Malaysia, ini sama atau ada perbedaan Pak? Sama. Oke. Sama. Yang paling banyak apa sih Pak? Ya masih strip, tapi dunia akan beralih ke blister kelihatannya nantinya. Oke. Lebih mudah. Oke, kalau misalkan untuk kemasan plastik farmasi dari klien ataupun mungkin negara-negara Asia Tenggara lainnya, apakah biasanya ada request khusus nggak sih Pak ke Champion Pacific? Hampir sama, standarnya sama. Artinya pabrik farmasi Indonesia itu punya standar tinggi. Oke, apa yang membuat negara-negara di Asia Tenggara lebih memilih untuk membeli kemasan farmasi dari Champion Pacific? Unique selling point apa yang ditawarkan? Ya kita selalu mempunyai kualitas yang baik, ya, service level yang baik, delivery yang baik, ya. Jadi kita ini kerjasama itu udah cukup lama. Kita udah 52 tahun perusahaan ini. Oke, artinya sudah cukup mature ya Pak ya? Iya, seumur dengan pabrik farmasi itu sendiri.